Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku kelas 1 pelajaran akidah akhlak hari Senin tanggal 15 September. Baik, sebelumnya Bapak akan mengkoreksi apa yang telah dipelajari pada masa-masa yang lampau. Masa-masa yang lalu, seminggu yang lalu. Dari awal Bapak sudah sampaikan apa itu dua kalimat syahadat. Apa? Dua kalimat syahadat itu apa? Dua kalimat kesaksian. Saksi apa? Saksi bahwa kita sebagai umat, sebagai makhluk Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut makhluk Allah? Karena memang Allah yang menciptakan kita. Kita tahu bahwa Allah yang menciptakan makhluk termasuk manusia. Dan kita disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita hidup di zaman kenabian terakhir utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sudah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau umat akhir zaman. Maka dalam dua kalimat syahadat, pengakuan persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang dimaksud saksi di sini? Menyaksikan dengan hati, menyaksikan dengan pikiran. Apa maksudnya menyaksikan dengan pikiran? Kalau dengan mata bagaimana? Kalau dengan mata namanya melihat, menonton, memakai mata. Tapi kalau menyaksikan, kita bisa melihat ada saudara kita datang dari luar, ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Aduh, tolong, aku kedinginan. Aku mau cepat mandi. Tolong siapin baju ganti. Itu teman kita atau saudara kita sedang basah kuyup. Kenapa? Kehujanan. Padahal di tempat kita tidak hujan. Tetapi dia, misalkan kita di Sukajadi, saudara kita pulang dari Pasir Kaliki. Di Pasir Kaliki atau di Ledeng itu ada air, ada hujan turun. Maka dia begitu datang ke Sukajadi, badan dan pakaiannya masih basah. Apakah kita di Sukajadi di tempat yang tidak hujan menyaksikan hujan? Tidak. Tetapi tatkala melihat saudara kita basah kuyup dan mengatakan, aku dingin, kehujanan, kita percaya dia kehujanan? Nah, inilah dia atau kita menyaksikan dia kedinginan, basah kuyup karena kehujanan. Ada hujannya? Ada. Kita melihat? Tidak. Nah, itu dikatakan bersaksi dengan bukti-bukti yang ada. Demikian pula kita sebagai manusia bersaksi bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Mana buktinya Allah Sang Pencipta? Ya, adanya kita, adanya makhluk, adanya alam semesta. Kalau kita melihat di rumah kita ada kursi, ada meja, sudah ada meja, dan sekarang seperti sekarang Bapak duduk di kursi ini, apakah ada yang membuat? Ada. Siapa yang membuatnya? Kenalkah? Tidak. Tapi kita yakin ada yang membuat kursi ini? Yakin. Sekali lagi, kita melihat enggak ada yang membuat kursi ini? Tidak. Lemari yang di belakang Bapak ini, apakah ada begitu saja? Tidak, tentunya ya. Buku ini, apakah ada begitu saja? Terbukti buku ini ujug-ujug ada? Tidak.
Ada yang menulis, ada yang mencetak, ada yang mengedarkan, ada yang menjual, dan Bapak membelinya. Berarti ada yang menciptakan, ada yang mencetak, menulis, dan mengedarkan buku ini. Kita tidak tahu kan, tapi ada percaya yang menulis buku ini? Percaya. Nah, itulah kita bersaksi keberadaan Allah adalah dengan adanya semua yang tercipta sekarang ini. Ya, bingung? Baik, kita yakini saja bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan alam termasuk kita. Menciptakan langit, bumi, matahari termasuk manusia. Kita ada karena Allah yang mencipta melalui perut ibu. Ya, banyak yang terlahir dari perut ibu tetapi tidak menjadi manusia, tetapi hanya jadi makanan ikan atau dibuang ke WC. Itu terlahir dari perut ibu. Tapi kita dititipkan, diciptakan oleh Allah, masuk ke dalam rahim yang ada di perut ibu kita, dan terlahirlah kita sebagai manusia. Paham? Nah, itulah bukti keberadaan Allah. Banyak yang masuk ke dalam perut ibu, tetapi tatkala dilahirkan hanya pup. Tetapi Allah menciptakan bayi di dalam perut atau di dalam rahim yang ada di dalam perut ibu, maka berbulan-bulan mengandung, berbulan-bulan ibu mengandung dengan perut yang melendung. bikin apa? Bikin berat. Makanya harus sayang sama ibu ya. Nah, kemudian sampailah kita terlahir. Ya, terlahir siapa yang menciptakan janin bayi di dalam perut mama? Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah kita harus menyaksikan adanya kehidupan ini karena keberadaan Allah yang Maha Pencipta. Lalu Allah memberitahu kita melalui kitab suci Al-Quran, melalui sejarah, bahwa ada seorang nabi yang diutus oleh Allah namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ajarannya, ada ajaran Islam. Ada tulisannya, ada tulisannya, ucapannya, perbuatannya ditulis oleh para sahabat sampai kepada kita. Apa yang diberikan kepada Nabi? Perintah Allah berupa Al-Quran. Ada Al-Qurannya? Ada. Nah, Al-Quran menyampaikan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah seorang Rasul. Rasul itu artinya utusan Allah. Baik, anak-anakku. Kemudian pelajaran kedua adalah kalimah thayyibah Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kalimah thayyibah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalimah thayyibah. Kenapa disebut kalimat thayyibah? Kalimat yang indah diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya indah terdengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, juga kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah bermakna yang sangat indah. Maknanya apa? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Itu artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Indah sekali kata-kata itu. Itu adalah kalimah thayyibah basmalah. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat thayyibah hamdalah. Dibacanya
alhamdulillah. Kalimat thayyibah apa? Hamdalah. Bacanya alhamdulillah. Kalimat thayyibah hamdalah ini juga disebut kalimat syukur. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan kepada kita. Kita sehat, kita bisa makan, kita bisa bergerak, kita bisa tidur, kita bisa bangun, kita bisa berbuat, membantu ibu dan lain sebagainya, menjaga adik. Itu karena adanya Allah yang menciptakan kita, yang didasari dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dengan terbentuknya kita, ada yang membina dan membimbing serta mengasuh kita, orang tua kita, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan banyak alhamdulillah. Disebut kalimat thayyibah hamdalah. Disebut kalimat thayyibah hamdalah. Bunyinya atau diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alfi salati wassalami li Rasulillah. Alhamdulillah. Kalimat thayyibah hamdalah. Disebut juga kalimat syukur. Apa syukur? Berterima kasih. Setiap kita diberikan rezeki, diberikan ilmu, diberikan apapun, kita sebagai manusia hidup sekarang pun kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kembali, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Maka sifat Allah yang Maha memberi kepada kita, memberi hidung. Apakah kita minta? Tidak. Ya Allah, nanti tatkala aku dilahirkan, coba hidungnya simpan di pinggir saja. Enggak. Tapi Allah menciptakannya begitu saja dengan keindahan hidung ada di depan. Ya. Itu kalau hidungnya ada di pinggir, wah jelek itu. Nah, tidak indah. Itulah Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, maka kita pun harus menjadi orang yang suka mengasihi dan menyayangi. Jangan berani-berani melotot kepada sesama teman, apalagi berani melotot kepada orang tua, kepada guru. Tidak boleh, karena Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan melotot begini, tanda itu marah, hilang rasa sayang, hilang rasa kasih, sehingga yang ada adalah mengikuti ajaran-ajakan syaitan. Itu. Maka kita perlu banyak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian karena kita sudah diberikan banyak sesuatu, dikasihi oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Kalimat thayyibah hamdalah. Nah, untuk berikutnya pelajaran kita yang ketiga untuk minggu depan. Terima kasih. Dibaca terlebih dahulu. Nanti tatkala Bapak menerangkan seperti sekarang ini, kalian sudah paham. Oh iya, seperti yang dibaca di buku. Begitu. Jadi tugasnya apa? Membaca bab 3. Mengenal Asmaul Husna. Nanti Bapak terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.